selesai menyusukan. Nah, setelah selesai menyusukan, maka sang suami tidak lagi wajib memberi nafkah mantan istrinya, tetapi wajib memberi nafkah anaknya. Gitu ya. Itu. Jadi memberi nafkah mantan istrinya itu hanya sampai menyusukannya. Gitu. Tetapi memberi nafkah kepada anaknya itu ya sampai dia umur dewasa, sekitar 18 tahun itu. Nah, di ayat ini diberi batasan juga. Memberi nafkah itu seperti apa? Ini liyung fikdu saatin. Memberi nafkah pun ya sebatas pada kemampuan masing-masing. Maka di sini disebut wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, yang enggak kemudian disuruh memberi banyak, ya memberi sebatas sebagian. Mimma itu sebagian dari ya. Mimma itu sebagian dari. Enggak kok kemudian diberikan semua. Tapi mimma sebagian dari atahullahu, dari apa yang disampaikan Allah kepadanya. Ya. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali apa yang Allah telah berikan. Dalam ayat lain disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang kecuali kemampuannya. Jadi Allah itu sudah mengukur sebenarnya. Allah sudah mengukur kemampuan seseorang itu sebenarnya seberapa. Itu Allah sudah mengukur. Jadi, makanya tidak usah ngeresuloh. Ya mampu kita berapa, ya itu dah. Gitu. Tidak usah, kok gini, kok gitu. Nah, kebanyakan orang itu kan tidak gitu. Kebanyakan orang itu kan, dia tidak mengukur berdasarkan kemampuannya, tapi berdasarkan nafsunya. Mampunya dia sebenarnya memberi nafkah, misalnya 1 juta, tapi karena nafsunya jengkel, dia hanya memberi nafkah 100.000 misalnya. Nah ini malah dolim. Malah dolim. Gitu. Tapi demikian pula si istri. Suami itu mampunya cuma memberi nafkah 500.000 sebulan. Tapi karena salah menerapkan dalil, lu harus beri nafkah. Minta 2 juta per bulan. Karena harus biaya manicure, pedicure, biaya salon, biaya skincare. Nah ini sudah. Ini melampaui batas juga. Sehingga ya seperti itu. Kalau dalam ayat 286 surat Al-Baqarah itu kaitannya ini ya. Sama di sana juga disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Itu jadi kalau anatominya di sini disebut la yukallifullahu nafsan illa ma ataha ya dalam surat At-Thalaq ini ayat 7 itu ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 286 yang isinya adalah juga gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali kemampuannya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ini juga janji Allah bahwa Allah akan memberi kelapangan setelah memberi kesempitan. Selalu ada begitu ya. Kalau di la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 286, maka kalimat la yukallifullahu nafsan illa dibalik bahwa setelah ba'da yusri, setelah kesempitan pasti akan ada kelapangan. Ya, seperti kemarin. Tapi berlaku hanya untuk orang yang wa may yattaqillaha. Bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa kemarin itu akan Allah berikan makhraja. Apa itu? Makhraja solusi. Makhraja itu solusi. Ya. Atau diberikan juga ajran atau tambahan kelebihan
Jadi, nah di situ sebenarnya harus menjadikan kita tidak terlalu ngersulo, atau ketika ada ujian dari Allah itu jangan terlalu kok gini, kok gitu. Kenapa? Karena Allah sebenarnya sedang menanti apakah dia sabar ketika aku beri ujian. Quran juga menyatakan manusia itu memang kulikul insan halu'a. Halu'a itu ngerewoti. Ngerewoti itu kenapa? Idza massau syarru jazua. Wa idza massau khairu manu'a. Ketika massau syarrun, ketika menimpanya syarrun, keburukan, dia itu suka mengeluh, meratap, putus asa, ya su'a. Mereka selalu kayak menyalah-nyalahkan Tuhan sampai. Tapi ketika mereka diberi masau khairun, kebaikan, mereka kemudian lalai, bermegah-megahan dan seterusnya. Nah, yang sekarang ini kalau kita diberitahu Allah bahwa ada bahwa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta itu ya, di dalam ayat tadi itu ayat 7, bahwa Allah tidak akan membebani, lalu saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah berjanji setelah setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Selama kesusahan tadi dijalani dengan apa? Dengan apa? Sabar. Dengan apa? Tawakal. Itu syaratnya itu. Makanya kalau sampean lihat dalam surat Alam Nashrah itu, ya, dalam surat Asy-Syarh, hal itu coba dilihat di surat yang ke-94, ya, surat ke-94 ayat yang ke-6 itu, ya. Sampai ayat ke-8 itu, monggo silakan. Itu untuk memberi penguatan kita juga. Silahkan dibaca. Alam Nasrah atau Al-Insyirah atau Asy-Syarh itu surat ke-94 ayatnya ke-6 sampai ke-8 itu. Temu? Izin, Gus. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ke-7, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat ke-8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul adzim. Oke. Jadi di situ baik misalnya urusan perceraian itu berat ya, berat karena harus berpisah, karena harus ya banyak masalah. Nah, tetapi jika kamu menjalani itu dengan sabar, dengan tabah, maka Allah menjanjikan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti yang dibaca Biayan tadi dalam surat Al-Insyirah tadi, ayat ke-6 sampai 7 itu begitu. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik, sampai 2 kali itu sebenarnya, mulai ayat 5 sebenarnya. Juga sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ayat 7 mensyaratkan itu. Maka apabila engkau telah selesai satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan yang 8 kuncinya adalah hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi setelah ikhtiar, usaha kuat, itu tutuplah dengan itu tadi, dengan doa. Karena yang menentukan adalah Allah. Jadi segala jenis upaya kita, segala jenis ikhtiar kita untuk satu urusan, sebenarnya intinya itu ada di Allah. Intinya itu ada di Allah.
Kita hanya bisa berikhtiar, Allah lah yang menentukan. Karena itu, ini yang seringkali dilupakan orang ya. Mereka hanya berdoa itu ketika ditimpa persoalan. Tapi ketika tidak ditimpa persoalan, tidak mau berdoa. Nah, ada ayatnya itu. Manusia itu ketika mendapatkan jabatan, kedudukan, kekayaan, kesehatan. Mereka itu ngomong, hadza min inti. Kadang ada yang ngomong, ini karena biilmihi. Karena biilmi, karena ilmuku sendiri. Karena usahaku sendiri. Dia sehat ya bilangnya, ini karena saya rajin ke gym. Gitu. Dia kaya ini karena saya pakai strategi bisnisku gini. Waduh. Dia dapat kedudukan juga gitu. Jadi orang yang kufur itu selalu melingkan kehebatan atau karunia yang diterimanya kepada dirinya tanpa melibatkan Allah. Seolah-olah bahwa misalnya setiap orang ke gym itu pasti sehat. Padahal betapa banyak yang kemarin aja kita tahu ada seorang olahragawan, binaragawan ya, bukan hanya olahragawan, di mana dia memang hidupnya hanya untuk merawat tubuh. Kalau adanya kekar apa ya, nggak sampai sebulan dari satu ketika kekar itu. Dah habis sampai kurus mati. Ya, padahal sudah sangat merawat kesehatan. Ada seorang artis, dia juga politisi, ganteng, kaya, sehat, karena dia juga rajin olahraga. Habis pulang olahraga lo mati. Ya. Demikian pula orang kaya raya yang ujuk-ujuk, entah karena kalah main saham, entah ujuk-ujuk orderan produknya itu habis, nggak ada yang pesen, seret langsung. Nggak sampai dalam 1 tahun itu miskin. Oh iya, atau persoalannya dengan perbankan ujuk-ujuk macet, macam-macam. Saya beberapa itu ada orang yang gitu. Sebulan sebelumnya itu ngobrol sama saya. Bicara luar biasa. Saya itu nggak nyangka bisa sampai sesukses ini. Wah, ceritakan banyak tentang kesuksesannya. Di antara pemimpin gerakan non-blok saat itu. Dan ya presiden beneran. Tiba-tiba sehari setelahnya ada kudeta, ditarik dari istana, tembak di jalanan. Nah, sih begitu mudah. Kedudukan, kekayaan, kesehatan, ketenaran, itu mudah gitu aja. Banyak artis Hollywood yang barusan membintangi film-film box office. Ujung-ujung entah karena satu kasus, ya, dicabut semua kontrak filmnya, ngere, gitu. Nah, ini yang harus memberi pelajaran kepada kita bahwa semua milik Allah, tetapi ingatlah ketika ditimpa musibah itu, sabar dan tawakal, Allah akan menjanjikan makhrajan. Terutama kemarin itu ya, wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu, dan di dalam takwa itu kan ada tawakal, ada sabar. Maka Allah menjanjikan, ya jangan lahu makhrajan. Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Juga Allah menjanjikan, ya jangan lahu min amrihi yusra. Yang ayat keempat kemarin itulah. Ya, ayat keempat masih ingat? Di ayat keempat kemarin kan bunyinya gini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya min amrihi setiap urusannya apa? Yusra. Yusra itu kemudahan. Tapi itu tadi syaratnya takwa. Nah, beratnya itu di takwanya itu. Ya, dulur ya. Saya rasa itu tentang talak tadi begitu. Memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah itu hanya kalau melahirkan sampai melahirkan, kalau menyusui sampai selesai menyusui. Tapi memberi nafkah kepada anak
itu sampai mereka dewasa. Karena anak itu tidak ada mantannya. Gitu. Nah, terkait standar memberi nafkah itu ya tidak berlebihan, tetapi min sa'atihi, sesuai kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang ya sempit, ya namanya sempit itu dia sudah usaha keras loh ya, tapi ya tetap miskin aja. Jadi jangan menghina orang miskin. Kadang malah mereka itu usahanya lebih keras daripada kita. Kita aja yang dimudahkan Allah. Itu. Makanya berbagilah. Kenapa? Karena sebenarnya rezeki yang sampean terima itu bukan karena saking hebatnya sampean, bukan karena saking kerja kerasnya sampean, jangan. Sampean jangan suka menghina orang gini. Orang nggak mau kerja keras. Padahal sampean itu ya kerjanya duduk-duduk di kantor, di AC, paling gerak-gerakin pulpen, ambil ngetik-ngetik, dapat gaji 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Nah, sementara banting tulang di pelabuhan, ngangkat di karung besar-besar, menjadi kuli, sampai punggungnya bungkuk, dapat cuma 50.000, 100.000 sehari. Nah gitu kalau sama mereka sedang mengeluh kesampaian untuk minta tolong. Jadi orang itu yang kerja keras itu loh. Kan nggak bener ngomong gitu. Ya, kenapa? Karena mau ngasih ya ngasih aja. Kita mumpung diberi Allah kelapangan, ya kan? Kalau istilahnya besutu, Allah memberikan kelapangan. Sementara ada orang yang yakdiru atau disempitkan. Nah orang-orang yang kayak gitu diberi sempitan Allah ya memang menjadi ladang kita. Allah membuat orang yang disempitkan rezekinya itu untuk menjadi ujian bagi orang yang dilapangkan rezekinya. Saya ulangi ya. Allah membuat di dunia ini orang yang disempitkan rezekinya itu untuk menjadi ujian dua. Ujian bagi yang disempitkan, apakah dia sabar dan ikhlas, dan ujian bagi orang yang dilapangkan rezekinya, apakah dia akan mau berbagi dengan ikhlas juga. Jadi apapun yang ada di sekitar kita ini sebenarnya ujian untuk diri kita maupun orang lain. Itu. Sama orang yang sakit juga begitu. Sehingga jangan merasa bahwa apa yang menimpa orang lain itu bukan atau tidak terkait dengan kita. Selalu kait. Ada orang yang disempitkan rezekinya di sekitar kita. Loh itu ujian untuk kita. Sampean mau berderma atau enggak ketika sampean dilapangkan. Kenapa? Karena begitu sampean mau berderma, Allah akan menambahkan, Allah akan memberikan derajat tambahan. Sekurangnya nanti ketika di akhirat sama akan dilipat gandakan. Demikian pula balasannya. Sama hari ini dilapangkan, lalu mau berbagi. Nah, ketika suatu saat zaman berkurang hartanya atau sedang kesulitan, zaman akan ditolong orang. Karena siapa yang menolong akan ditolong. Tapi ketika zaman diberi kelapangan, lalu pelit tidak mau berderma, ya ketika sama nanti sempit ya jangan berharap pertolongan orang. Gitu aja tuh. Somebody give, somebody get. What you give, you get. Jadi apa yang kamu beri kamu akan dapatkan, akan memperoleh. Itu dulu ya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan. Izin Gus mau nanya Gus. Silakan. Tentang musibah itu, kalau kita diberikan musibah kita harus sabar ya. Gimana tentang kalau musibah itu karena akibat dari perbuatan dia gitu. Misalnya kalau kita ditipu orang itu we can say itu musibah dari Allah kan. Terus kalau kita kita terus menipu orang, saya menipu orang misalnya. Terus akhirnya saya ditangkap polisi, masuk penjara. Terus itu musibah juga bukan? Atau bagaimana saya harus bersabar karena itu perbuatan saya sendiri gitu. Bukan Allah yang bikin saya jadi sengsara gitu. Sudah.
Sudah, Gus mengerti pertanyaan saya. Mengerti banget, mengerti banget. Oke, cuman gitu aja. Mengerti banget. Ayo dibuka tadi di Al-Baqarah ayat 286 tadi. Coba dibuka lagi. Ayat 286. Iya, silakan. Ya, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Oke, sampai situ aja nggak apa-apa. Nah, di situ disebutkan laha maka sabat walaiha maka sabat. Manusia itu mendapatkan apa yang diperolehnya sendiri karena perbuatannya sendiri. Jadi ketika dia misalnya menipu, nanti akan ditipu. Itu dia ditipu ya karena dia menipu dulu. Atau misalnya sekarang dia di penjara dan lain sebagainya. Ya karena perbuatanmu sendiri. Jikapun itu karena ini memang sudah takdir Allah. Jangan mencari takdir buruk, kan gitu. Itu. Yang kedua, bagaimana saya disuruh tawakal, ikhlas ketika seperti itu sabar? Ya tetap harus sabar. Sabarnya tetapi dalam konteks introspeksi. Oh gini-gini ini karena perilaku itu sendiri. Maka kemudian introspeksi itu menghasilkan satu konklusi bahwa saya jangan sampai mengulanginya lagi. Kenapa? Itu tadi, siksa yang didapat baik di dunia maupun di akhirat, itu sebenarnya bukan karena Allah menyiksamu, tapi ya karena perbuatanmu sendiri. Maka dalam konteks bahwa Allah itu tidak membebani seseorang sesuai kemampuannya masing-masing, ya sama Allah juga tidak akan mendolimi seseorang, tapi dialah sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Banyak itu. Hambanya, abdahu. Jadi Allah tidak mendolimi hambanya. Walakin yadlimu anfusahu. Mereka sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Itu untuk Allah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya memang semua apa yang ada di dunia ini adalah berdasarkan tertulis sudah dilakukan. Tetapi manusia kan sudah dianjurkan Allah juga. Kamu itu berusahalah untuk mencari takdir baik. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali nasib manusia itu merubahnya sendiri. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sudah jelas. Jadi Allah tidak akan merubah nasib sama satu kaum. Itu coba dilihat di surat Ar-Ra'd ayat 11 dan banyak lagi. Itu disebutkan. Jadi Allah kalau menghendaki keburukan satu kaum, nggak akan ada yang dapat menolaknya. Dan juga ketika Allah menghendaki kebaikan di satu kaum atau seseorang, juga tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Tetapi manusia dengan kalimat pertama tadi sudah diberikan Allah, kamu bisa berusaha agar mendapatkan takdir baik dengan cara mengikuti aturanku. Tapi jika kamu tidak mau mengikuti aturanku, ya berarti kamu sedang memilih takdir burukmu sendiri. So your destiny is on yours. Nah, sehingga itu tadi, kalaupun misalnya masih mending Bu dia kalau siksa atau penjara di dunia, kita masih bisa kemudian sabar, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ini karena kesalahanku, misalnya gitu kan. Alhamdulillah, jangan sampai dipenjara karena menipu ya. Tapi jika seandainya pun orang begitu, tetap harus kita sarankan begitu. Sabar ya, kenapa? Karena ini kesalahanmu sendiri. Sabar ya, ikhlas ya, dengan ujian ini jangan mengeluh. Karena kalau mengeluh, kamu menambah dosa, ini karena kesalahanmu sendiri. Maka kita anggap ini sebagai pelajaran tamparan dari Allah agar tidak berbuat lagi. Masih mending kita masih bisa melakukan itu. Tapi kalau kesalahan itu baru disadari di akhirat, ke neraka pun karena perbuatannya sendiri. Nah itu sudah tidak bisa.
Saya rasa itu ya. Jadi manusia tetap harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya sendiri. Selesai kajian kita cukup pagi ini ya, dan saya ajak untuk dulu-dulu dimanapun berada, untuk nanti sholat gaib ya, untuk ini ada seorang pejuang, saya pun bersaksi, dia masih muda, namanya Ustaz Abdillah, bapaknya dua-duanya seorang pejuang, namanya Mas Paryo dan Mbak Sunanti. Ini benar-benar pejuang pembangunan masjid dimanapun selalu hadir, mulai dari Riau, Batam, Lombok, manapun, di Bali, dimanapun, saya sendiri terutama. Dan itu kalau sudah berangkat berjuang, all out, bisa sebulan berangkat itu bersama istri. Ya Alhamdulillah juga karena ketaatannya pada Allah, rezekinya juga nggak kekurangan, bisa bangun masjid di rumahnya. Padahal pekerjaannya sederhana. Yang satu punya lapak sembako gitu di pasar tradisional, juga kadang servis pompa air, yang perempuan jual sayur keliling, itu Mbak Sunanti sama Mas Paryo. Dan putra-putrinya juga dipondokkan di SPMA. Satu di antara putranya itu adalah Ustadz Abdillah, yang sejak SMP juga sudah mondok di SPMA. Dan Ustadz Abdillah ini juga all out, seumur hidupnya hanya diabdikan untuk mengasuh anak-anak yatim piatu, menjadi ustadz bagi para santri yang senior. Dan kemarin di umur 22, ketika itu juga menikah. Tidak pernah pacaran, tidak pernah bermaksiat. Dan ketika menikah juga bersama dengan sesama ustazah yang dia sendiri tidak punya pilihan sehingga meminta dicarikan oleh para gus. Dan ketika dicarikan pun, baik orang tuanya maupun Mas Abdillahnya juga total saminah wa ta'na tanpa kecuali. Dan setelah menikah, kemudian bertugas di Batam. Dan ketika bertugas di Batam pun, total hanya mengabdi kepada Allah. Ya, benar-benar upahnya hanya di sisi Allah. Nah kemarin itu setelah menyelesaikan tugas di Pulau Galang, dia akan kembali ke Pulau Sama di sana. Nah, di tengah jalan dipanggil dekat buka puasa. Nah, sebenarnya diminta untuk buka puasa dulu, tapi karena memang belum masuk waktunya, nanti aja buka puasa nanti kalau sudah masuk. Tapi bahkan ketika belum buka puasa, sudah dipanggil Allah. Allah sangat mencintainya, Allah memanggilnya untuk masuk ke dalam surganya, masuk bersama orang-orang yang mutmainnul qulub. Saya bersaksi, Mas Abdullah adalah seorang yang syahid, seorang mujahid yang husnul khatimah, yang insya Allah sekarang disambut para malaikat dalam hamparan kenikmatan dan kebahagiaan abadi di akhir. Karena itu saya mengajak dulu-dulu yang pertama adalah tetap mengirimkan doa untuk para mujahid seperti Mas Abdillah ini, dan juga menjadi pelajaran untuk kita bahwa kematian terbaik adalah kematian ketika kita mengabdi kepada Allah, Rasulnya, dan agama ini. Dan itu kita kurangi ambisi dunia kita, kita fokuskan bagaimana agar ketika kita dipanggil Allah, itu dipanggil dalam keadaan taat. Ada satu hadis yang menyatakan kematian terbaik itu adalah ketika kematian dalam keadaan berpuasa. Dan Mas Abdillah mencapai level itu. Satu hal yang harusnya kita juga jadikan satu target dalam hidup kita. Jadi, ayo dikurangi target-target duniawi yang itu hanya menjadi budak-budak para produsen, budak iklan. Kita yuk mengikuti iklannya Allah, mengikuti iklan-iklan yang semacam ini.
para mujahid yang tidak saja hidup di masa Rasulullah, tapi di zaman sekarang pun masih ada, yakni di SPMA. Saya rasa itu dulu ya. Mari kita jadikan semua apa yang ada di sekeliling kita menjadi pelajaran dan iktibar untuk kita, ibrah yang positif. Semoga Allah merahmati, meridai, menuntun kita dalam siratul mustaqim, dalam para SPMA ini, ila akhir hayat, husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat muslimin wa ta'ala. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka anna ad-din min al-azim wa tabaraka rabbana wa ta'ala ta'ala ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وموت الحسن من الجن والشيطان والجن والكفار ربنا نجنا ومن السوء ربنا ولا تجعلنا في الظالمين ربنا ما نفقت بنا من الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم انزل لنا رحمتان بعدة الغد الأمطار والبدو والأحجار وبعدد رمي البحار في بقاء الله من الجبر برحمتك أرحم الراحمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب أعوذ بك من همزة الشياطين وبك رب يحضرون رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا ربنا اجعلنا مسلمين لك وذرية من مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى مداد الصدور المرسل بالعباد إن الله كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah sebagai informasi, insyaallah jenazah sang syahid ini akan diterbangkan dari Batam yang ini dan akan langsung ke Surabaya, kemudian disemayamkan di Masjid Ruhullah Mabes, SPMA Pusat, untuk kami semua, para Gus, semua santri, semua TPU memberikan penghormatan tertinggi untuk seorang yang syahid TPU kami yang gugur di medan tugas, dan insya Allah akan juga dimakamkan di komplek para syahid di SPMA Pusat. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an